Nah, saya akan menjelaskan transaksi perusahaan dagang yang mungkin akan berulang gitu ya transaksinya dan mungkin belum dipahami. Yang pertama, transaksi tentu saja pembelian ya. Pembelian. Transaksi pembelian ini adalah perusahaan membeli barang dagangan yang dijadikan persediaan ya untuk dijual. Maka jurnalnya ketika pembelian kita lihat di ini. Nah, secara periodik jurnalnya pembelian pada kas ya secara perpektual, pembelian barang dagangan pada kas. Ya. Itu yang transaksi yang pertama. Yang kedua adalah ada tulisan ini. Yang kedua retur pembelian. Retur itu return, pengembalian. Jadi ada yang rusak dikembalikan, itu disebut retur pembelian. Jurnalnya ya. Ini saya lihatkan di sini tadi. Ini return nih, pengiriman kembali. Kalau periodik kas pada return pembelian, kalau perpektual kas pada persediaan barang dagangan. Jadi kalau perpektual persediaan barang dagangannya berkurang. Ya, persediaan barang dagangan ini masuk ke dalam aset. Aset lancar ya. Ketika ada pengembalian karena rusak, maka persediaan barangnya berkurang, makanya dia di kredit. Itu secara perpektual. Kalau secara periodik itu dia sebut retur pembelian ya dan potongan harga jika ada potongan harga. Nah, biasanya ketika membeli barang ya ada tulisan ini potongan ya. Ini kita masuk ke potongan pembelian. Misalnya membeli barang dagangan dengan syarat 2/10 N/30. Artinya dalam jangka waktu 10 hari dapat diskon 2%. Jika kita membayar pembelian itu dalam jangka waktu 10 hari, maka kita dapat diskon 2%. Tapi kita boleh membayar sampai dengan hari ke-30. Itu arti dari syarat pembelian ini. Misalkan membeli barang dagangan 5 juta ya dengan syarat 2/10 N/30. Itu tanggal 2 Mei misalkan. Tanggal 2 Mei dibeli ya 5 juta, syaratnya 2/10 N/30. Lalu tanggal 5 Mei ini masih dalam kurun waktu 10 hari dibayar. Maka 5 juta itu kita kali 2% ya, dapatlah 2/10 2% ya dikali
5 juta 10.000 100.000. Jadi yang dibayarkan hanya 4.900.000. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya kalau kita pakai metode kita pakai metode periodik ya. Kita pakai metode periodik. Jadi berarti kita ngeluarin kas kan? Ngeluarin lagi. Kasnya udah ketahuan nih. 4.900.000. Oke. Potongan pembeliannya dapat potongan pembelian 100. Sini kita ada utang dagang. Utang dagang yang berkurang 5 juta. Kenapa tidak pembelian? Karena pembelian sudah dicatat di tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei, jurnalnya udah ada nih. Jurnal tanggal 2 Mei, pembelian pada utang dagang. Lalu ada lagi nanti ini pembelian, transaksi selanjutnya penjualan. Penjualan itu adalah pendapatannya di perusahaan jasa. Berarti kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Maka kalau misalkan ada menjual barang dagangan, 2 juta dengan syarat 3/10 n/30. Maka jurnalnya kita lihat lagi, kalau pakai periodik ya, penjualan kas pada penjualan. Itu kalau uang cash ya. Sekarang kita, karena ini ada syarat ini, tanpa dikasih tahu ini cash atau hutang, kita sudah tahu bahwa ini kredit ya. Tanpa diketahui ditulis secara cash atau secara kredit, dengan ada syarat ini nih, sudah tahu ini kredit ya. Menjual barang dagangan, berarti kita punya piutang di debit 2 juta pada penjualan. Ini kita pakai metode fisik ya, piutang pada penjualan. Kalau pakai metode perpektual, piutang dagang pada penjualan, diketahui juga HPP-nya dan persediaan barang dagangan. Tapi untuk lebih memahami, saya pakai yang fisik aja. Penjualan juga 2 juta. Nanti di tanggal ini misalkan tanggal 3 Mei. Tanggal 7 Mei pelanggan membayar barang dagangan yang dijual tanggal 3 Mei. Berarti kita dapat kas. Kasnya berapa? Nah, ini yang harus kita hitung. Karena dia dalam jangka waktu 10 hari dia punya diskon 3%. Jadi dia punya diskon untuk pelanggannya 3.660.000 ya. Kalau
saya salah menghitung, silahkan diperbaiki ya. Jadi jurnalnya apa? Ini dapat diskon nih karena masih dalam jangka waktu 10 hari ya. 3 ke 7. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 hari dapat diskon. Jadi jurnalnya kas, yang pasti kas dia tidak dapat 2 juta tapi hanya 1.940.000. Oke. Lalu potongan penjualan 60.000 dan piutang dagang 2 juta. Ini transaksi penjualan ya. Nah, saya mau memberikan filosofinya dulu terkait potongan pembelian dan potongan penjualan, debit dan kreditnya. Jadi kalau di perusahaan jasa, pembelian itu adalah bebannya gitu ya. Akun 5-nya, akun 5. Jadi kalau di perusahaan jasa, pembelian itu adalah bebannya. Jadi akun 5 itu pembelian. Kalau bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit, maka potongan pembelian itu mengurangi pembelian, makanya dia di sebelah kredit. Penjualan kalau di perusahaan jasa itu adalah pendapatan. Kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit, maka potongan penjualan di sebelah debit. Kenapa? Karena mengurangi penjualan. Kira-kira begitu ya penjelasan terkait jurnal umum atau jurnal yang ada di perusahaan dagang.